Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Semoga anak-anak di rumah dalam kondisi yang sehat ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran tarikh pada pagi ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar bersama secara online tentang tokoh-tokoh yang berprestasi pada masa Daulah Umayyah. Ada 4 tokoh yang akan kita bahas, 2 diantaranya sudah kita bahas di kesempatan sebelumnya, dan 2 tokoh lagi akan kita bahas di kesempatan ini tentunya. Nah, 2 tokoh yang telah kita bahas di kesempatan sebelumnya, yakni ada yang masih ingat siapakah beliau? Ya, beliau adalah Umayyah bin Abi Sofyan, dan yang kedua adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kita ulas sedikit. Khalifah Muawiyah bin Abu Sofyan adalah khalifah pendiri dari dinasti Umayyah ya. Beliau adalah sosok pemimpin yang sangat hebat dalam mengatur organisasi, mengatur kepemimpinan dimulai sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW hingga masa Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan yang kedua ada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau juga dikenal sebagai pendiri kedua dari dinasti Umayyah. Beliau pun juga sangat banyak sekali menorehkan prestasi di masa pemerintahannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas khalifah atau tokoh yang sangat berprestasi di masa Daulah Umayyah, yakni Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ya. Jadi Khalifah Walid bin Abdul Malik ini adalah salah satu khalifah di mana pada masa pemerintahan beliau, pemerintahannya ini terkenal dengan pemerintahan yang aman, yang damai, yang tidak ada gangguan. Karena apa? Ada yang tahu? Jawabannya adalah karena pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik, para musuh-musuh dari dinasti Umayyah sudah diluluhlantakkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Ya, musuh-musuh dari dinasti Bani Umayyah yakni adalah musuh dari kaum Khawarij. Dan khalifah-khalifah sebelum Walid bin Abdul Malik telah membasmi dari musuh-musuh tersebut, sehingga pemerintahan pada zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik bisa teratasi, bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sangat makmur seperti itu ya. Nah, tentunya Khalifah Walid bin Abdul Malik ini memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa juga ya. Di antaranya ada 2 ya prestasi beliau, ada 2 prestasi secara garis besar. Yang pertama yakni beliau selalu mengembangkan Islam di dalam negeri ya. Beliau menerapkan pengembangan Islam, beliau menerapkan strategi-strategi untuk mengembangkan Islam di dalam negeri yang beliau pimpin. Jadi pengembangan Islam di dalam negeri pun ada banyak caranya juga. Ada 2 di antaranya. Yang pertama, beliau membangun fasilitas umum. Fasilitas umum apa saja sih yang beliau bangun? Ya. Yang pertama ada jalan raya dari Damaskus ke Hijaz. Mungkin kalau zaman sekarang beliau bisa disebut membangun tol gitu ya, jalan tol dari Damaskus ke Hijaz. Kemudian ada Masjid Umawi di Damaskus. Kemudian Masjid Aqsa di Yerusalem. Dan yang terakhir ada Bimaristan atau biasa disebut dengan rumah sakit. Pada saat itu beliau membangun fasilitas-fasilitas umum untuk mengembangkan Islam, untuk membangun peradaban-peradaban Islam dari dalam negeri. Kemudian pembangunan Islam yang kedua yang beliau lakukan di dalam negeri, yakni beliau juga melakukan atau mengembangkan jaminan-jaminan sosial bagi umat muslim di sana. Nah, jaminan sosialnya ini ada 2 jaminan sosial. Jaminan yang pertama adalah jaminan hidup untuk anak yatim ya. Dan yang kedua adalah perlindungan bagi para penderita cacat. Seperti itu. Nah, kemudian prestasi yang kedua yang dilakukan oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik adalah perluasan wilayah kekuasaan Islam.
Jadi, selain beliau mengembangkan Islam di dalam negerinya, beliau juga melakukan pengembangan Islam di luar negerinya, di luar kekuasaannya, yakni dengan cara memperluas wilayah kekuasaan Islam ke daerah-daerah yang telah beliau kuasai, seperti itu. Ya, ada 3. Yang pertama, beliau melakukan perluasan ke wilayah Asia Tenggara. Nah, di wilayah Asia Tenggara ini ya, ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang sudah berhasil beliau taklukkan. Di antaranya ada kerajaan Bukhara, ada kerajaan Khwarizm, Fargana, dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Pada saat itu, beliau menaklukkan kerajaan kecil itu pun bukan tanpa alasan. Alasannya adalah kerajaan-kerajaan kecil itu mereka sering sekali mengganggu pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Karena mungkin pada saat itu juga Khalifah Walid gregetan ya, sudah mulai tidak sabar dengan gangguan yang mereka lakukan. Akhirnya Khalifah Walid bin Abdul Malik pun langsung menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, penaklukan kembali Afrika Utara ya. Nah, pada saat itu di wilayah Afrika Utara sendiri ada bangsa Barbar dan orang-orang Romawi. Mereka terus melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Khalid bin Abdul Malik, hingga akhirnya tindakan yang sama pun dilakukan oleh Khalifah, yakni beliau berhasil menaklukkan daerah Afrika Utara. Kemudian yang ketiga, yakni perluasan Islam ke Andalusia, atau biasa sekarang Andalusia dikenal dengan daerah Spanyol, seperti itu. Nah, begitu dari Khalifah Walid bin Abdul Malik, kita memasuki ke tokoh keempat, ke tokoh terakhir, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi anak-anak perlu kita ketahui, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang luar biasa, yang terlahir dari dinasti Bani Umayyah. Beliau adalah sosok yang sangat pandai, sangat mumpuni, mempunyai kompetensi dalam bidang Al-Quran, dalam bidang hadis, dalam ilmu politik juga. Dan pada saat Khalifah Walid bin Abdul Malik, ya, khalifah yang sebelumnya tadi kita bahas, pada saat Khalifah Walid menjadi seorang khalifah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah menjabat sebagai gubernur di salah satu daerah yang dipimpin oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik, yakni di daerah Arabia. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah ke-8 di dinasti Bani Umayyah. Dan perlu anak-anak ketahui, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mempunyai silsilah yang dekat dengan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, silsilahnya sedekat mana, Bu? Jadi, orang tua dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Abdul Aziz yaitu adalah cucu dari Khalifah Umar bin Khattab. Jadi bisa disebut bahwa Khalifah Umar bin Khattab adalah buyut dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seperti itu. Nah, selama pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kondisi negara pada saat itu cenderung tenang, stabil, dan tidak ada perlawanan dari musuh-musuh, seperti itu. Luar biasa, bukan? Nah, pada saat itu juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan di dunia politik. Dimulai dari beliau memperbaiki dan menghentikan kebiasaan dinasti Bani Umayyah yang selalu menghina Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi mulai saat itu beliau mengawali perbaikan politik tersebut dengan tidak menghina Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kira-kira prestasi apa saja sih yang sudah beliau capai? Di sini ada 2 garis besar dari prestasi yang beliau capai. Yang pertama yakni pengembangan Islam dengan berbagai macam cara. Beliau masih berusaha untuk mengembangkan Islam. Caranya bagaimana sih, Bu? Ya, caranya yang pertama, beliau menghapus kelas-kelas sosial antara Muslim Arab dan Muslim non-Arab. Jadi semua umat Muslim, baik yang berasal dari bangsa Arab maupun yang berasal dari bangsa non-Arab, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berusaha untuk menyatukan
kelas-kelas atau strata atau kasta dari golongan-golongan tersebut. Kemudian yang kedua, beliau mengembalikan santunan-santunan anak yatim yang mana pada khalifah-khalifah sebelumnya santunan-santunan tersebut sempat diberhentikan, juga mengembalikan pensiunan-pensiunan para syuhada atau orang-orang yang selalu berperan aktif ketika peperangan tiba. Yang ketiga, beliau juga selalu memupuk kerukunan umat beragama, baik di dalam umat beragama Islam dengan Islam maupun Islam dengan agama lain. Nah, kemudian yang keempat, beliau juga mengurangi beban pajak dengan cara yang kelima, yakni memperbaiki sistem pajak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga sangat mempunyai fokus dalam memperbaiki sistem pajak. Beliau sangat berpengaruh, dan sejak saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dinasti Bani Umayyah pun memiliki sistem pajak yang luar biasa. Kemudian prestasi yang kedua, yakni tentang kodifikasi atau pembukuan hadisnya. Jadi prestasi ini sudah sangat dikenal. Beliau sebagaimana tadi sudah Bu Rizka sebutkan, beliau adalah orang yang sangat berkompeten di bidang Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, beliau mempunyai banyak sekali hafalan-hafalan hadis, dan pada saat beliau memimpin, beliau menjadi khalifah, beliau mempunyai inisiatif, mempunyai ide untuk membukukan hadis-hadis agar hadis-hadis tersebut tidak hilang, tidak berceceran seiring banyak sekali para syuhada-syuhada yang wafat di medan perang. Harapannya seperti kodifikasi Al-Quran, yakni agar hadis-hadis tersebut bisa terjaga dan bisa dipelajari oleh umat Islam seterusnya. Seperti itu ya. Jadi anak-anak, mungkin itu dulu dua tokoh yang sangat berprestasi pada masa Daulah Umayyah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, bisa mencontoh prestasi-prestasi yang sudah beliau raih ya. Dan untuk kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor kejayaan dinasti Umayyah ya. Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan dinasti Umayyah itu bisa berjaya dan bisa mengembangkan Islam sedemikian rupa. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, mari kita akhiri pembelajaran tarikh pada pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Rizka, kurang lebihnya mohon maaf ya. Anak-anak tetap dijaga kesehatannya ya, dan juga tetap dijaga semangat belajarnya. Bu Rizka akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.